Pemirsa anggota Komisi 3 DPR RI, Inyoman Parte, kembali menegaskan urgensi pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat dalam pertemuan bersama berbagai elemen masyarakat adat dan koalisi sipil di DPR RI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, para ketua adat dari berbagai daerah di Indonesia, perwakilan perempuan adat, pemuda adat, dan koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengawal proses pembahasan RUU Masyarakat Adat. Oke, silakan Pak Nyoman, lanjut. Pimpinan. Dalam forum tersebut, Parta menyampaikan bahwa pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun ini tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan bentuk konkret dari pemenuhan amanat konstitusi. Ini bukan sekedar agenda legislasi. Ini adalah penunaian janji Republik yang sudah puluhan tahun tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Parta menekankan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sebelum negara ini berdiri, masyarakat adat telah lebih dahulu hidup dan membentuk peradaban di seluruh Nusantara. Menurutnya, masyarakat adat selama ini menjadi pihak yang secara nyata menjaga hutan, mata air, serta menjalankan praktik konservasi berbasis tradisi. Pihak yang menjaga hutan dan mata air yang merawat adat dan tradisi adalah masyarakat adat. Mereka adalah penjaga keseimbangan hidup. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ruang hidup masyarakat adat tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber lahirnya kebudayaan, mulai dari kesenian, sistem pengetahuan, hingga cara manusia Nusantara berinteraksi dengan alam. Menanggapi kekhawatiran bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat akan menghambat investasi dan industri, Parta menilai hal tersebut sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Menurutnya, justru ketiadaan regulasi yang jelas selama ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan. Negara harus hadir untuk mengatur. Tanpa pengaturan, benturan kepentingan akan terus terjadi. RUU ini justru memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Sebijak-bijaknya bahwa sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah ada di seluruh Nusantara ini. Jadi sehingga pasal 18 itu diwujudkan. Yang poin A menyangkut tentang pengakuan tentang daerah khusus dan daerah istimewa. Sudah istimewa Aceh, otonomi khusus Papua, otonomi khusus Aceh. Yang belum adalah Pak Boab, Pak Martin, Pak Imam, otonomi khusus Bali yang belum. Dalam kesempatan itu, Partai juga menyoroti dampak dari lambatnya pembahasan RUU tentang kondisi masyarakat adat yang semakin rentan dan terpinggirkan. Ia menyebut bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, banyak komunitas adat menghadapi tekanan terhadap ruang hidup mereka, baik dari ekspansi pembangunan maupun konflik lahan. Semakin lama RUU ini tidak disahkan, semakin rapuh posisi masyarakat adat. Kekhawatiran aman, tokoh adat, perempuan adat, pemuda adat, dan koalisi masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut menunjukkan kuatnya dorongan publik agar RUU ini segera disahkan. Partai berharap momentum ini dapat dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mempercepat proses legislasi, sekaligus memastikan bahwa substansi undang-undang dapat menjawab kebutuhan masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan. Harapannya tahun ini RUU Masyarakat Adat dapat disahkan, yang merupakan tanggung jawab bersama Tim Liputan Bali TV.